Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi diketahui kubus ABCDFGH yang mana gambarnya kayak gini, rusuknya itu adalah 8 cm, lalu titik P adalah titik tengah antara GH seperti ini, lalu jarak P ke diagonal AC yang ingin ditanyakan. Kita tulis dulu diagonal AC sebagai garis putus-putus kayak gini, kemudian kemudian kalau kita tarik garis lurus dari titik P ke garis AC atau di sini kita tulis sebagai titik O, maka yang ingin diketahui di sini atau yang ditanyakan adalah garis PO itu panjangnya berapa, kayak gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana strategi kita akan bahas soal ini. Pertama, kita bisa gambarkan nih segitiga ya. Jadi dari titik P ini kita hubungkan ke titik A, kemudian dari titik P juga kita hubungkan ke titik C. Maka kalau kita gambarkan ulang, maka akan dapat gambar seperti ini. PCA gitu ya. Kemudian di sini ada titik O. Kita tarik garis lurus, PO itu adalah yang ingin ditanyakan. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini, jadi si titik O ini bukanlah titik tengah dari AC, tetapi kayak gini, jadi gede sebelah gitu ya. Karena kan kita lihat juga nih, panjang AP itu tidak sama dengan panjang PC. Kemudian AO juga tidak sama dengan OC. Maka untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu berapa panjang PC, berapa panjang PA, berapa panjang AO, dan berapa panjang OC. Baru nanti kita bisa tahu berapa panjang dari PO-nya. Oke, tenang, kita akan bahas satu persatu dengan jelas. Semoga jelas sih ya. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, di sini pertama kita akan cari panjang dari PC terlebih dahulu. Oke, kita lihat nih panjang PC itu kalau kita buat segitiga lagi, PGC gitu ya, terus kita buat lagi di sini misalkan segitiganya. Nah, ini kan kayak gini ya teman-teman. Ini adalah P, kemudian di sini adalah G, dan di sini adalah titik C, kayak gitu. Nah, kalau kita buat segitiga yang ini, maaf gambarnya jelek, berarti kan PG itu 4 ya, karena P di sini adalah titik tengah antara GH. Berarti dari P ke G itu akan sama dengan 4, lalu GC ini merupakan sisi dari kubusnya atau rusuk dari kubus yang mana 8. Berarti untuk mencari PC kita bisa gunakan Pitagoras yang mana akar dari PG kuadrat ditambah GC kuadrat. PG-nya 4, GC-nya 8, 4 dikuadratkan 16, 8 dikuadratkan 64. 16 ditambah 64 adalah 80. Jadi PC adalah akar 80 cm. Kita tulisnya kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua kita akan cari panjang AC terlebih dahulu. Nah, AC di sini kalau kita buat segitiga juga, jadi kan ini AC itu membentuk garis putus-putus ya di sini sebagai garis miring. Kalau kita buat segitiga ACB itu kan kayak gini ya, teman-teman. Ini titik A, kemudian di sini titik C, di sini titik B. Kemudian sisi-sisinya adalah 8. Karena panjang AB itu sama dengan BC, yaitu rusuk kubus, yaitu sebesar 8. Oke, berarti bisa kita tulis untuk panjang AC bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras juga, akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 8, BC-nya 8, 8 dikuadratkan adalah 64, kemudian 64 ditambah 64 adalah 128, atau bisa kita tulis juga menjadi 64 dikali 2, hasilnya sama aja yaitu 128. Nah, akar dari 64 adalah 8, kemudian 2-nya karena tidak bisa diakarkan, jadi kita tulis akar 2. Maka panjang AC adalah 8 akar 2 cm. Nah, lalu kenapa nih bisa jadi kayak gini? Oke, di sini kita misalkan nih, ini pemisalan aja, OC itu adalah X. Maka A itu akan sama dengan 8 akar 2 min X. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari sini ke sini itu adalah AC ya, yaitu 8 akar 2 cm. Kemudian dari O ke C itu kita misalkan sebagai X. Maka ini kan bisa aja kita tulis jadi panjang AC itu sama aja dengan panjang AO ditambah panjang OC gitu kan teman-teman. Itu sama-sama aja dengan panjang AC. Jadi kalau kita ingin mengetahui AO, yang mana AC-nya adalah 8 akar 2, kemudian AO-nya itu adalah yang ingin kita tahu, OC-nya itu adalah X, kemudian X-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 8 akar 2 min X itu sama dengan AO. Kayak gitu. Jadi AO-nya bisa kita tulis jadi 8 akar 2 min X. Oke, dari persamaan barusan, dari hitungan kita barusan, kita mendapatkan seperti ini.
Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan mencari panjang AP terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk mengetahui panjang AP itu berapa, kita bisa buat lagi nih teman-teman segitiga dengan memproyeksikan dari titik P itu ke bawah, yaitu sebagai titik X kita tulis di sini. Kemudian di sini garis putus-putus dari A ke X itu menjadi panjang AX. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku lagi ya di dalam. Nah, di sini kita lihat dulu nih teman-teman. Dari A ke P adalah yang ingin kita ketahui. Kemudian dari P ke X, ini kan hanya garis lurus aja gitu ya. Berarti akan sama dengan rusuk dari kubusnya, yaitu 8. Kemudian AX itu tidak diketahui, maka bisa kita cari dulu. Sehingga untuk cari AP, kita cari dulu AX, yang mana AX di sini itu merupakan, kita lihat lagi, ke segitiga ADX. Jadi, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya rumus utamanya itu hanyalah rumus Pitagoras, yaitu rumus segitiga. Kalau yang lain-lainnya itu tuh cuma diotak-atik aja nih teman-teman, kayak gitu ya. Sebenarnya ini mudah sih, cuma yang susahnya itu adalah penggambaran dari kubusnya itu kayak gimana. Nah, kita lihat nih segitiga ADX untuk mencari AX ya. Untuk mencari AX kita perhatikan segitiga ADX. Di sini AD itu adalah 8, kemudian dari D ke X itu akan sama dengan 4, karena dari P ke H itu akan sama dengan D ke X, yaitu setengah dari rusuknya, yaitu 4. Oke, berarti bisa kita tulis kayak gini ya, untuk mencari panjang AX, yaitu garis miringnya, AX sama dengan akar AD kuadrat ditambah DX kuadrat, AD-nya 8, DX adalah 4, 8 dikuadratkan adalah 64, 4 dikuadratkan 16, 64 ditambah 16 adalah 80. Jadi AX adalah akar 80 cm. Oke, sekarang udah tahu AX berapa, kita cari berapa besar AP. Yaitu untuk mengetahui AP kita cari dari segitiga APX ini. Oke, AP itu kan garis miringnya, yang mana sisinya itu adalah AX dan tingginya adalah PX. Jadi bisa kita cari kayak gini, akar AX kuadrat ditambah PX kuadrat. AX-nya akar 80, PX-nya itu adalah 8. Akar dari 80 dikuadratkan adalah 80. Jadi kalau misalkan ada akar dikuadratkan itu hasilnya adalah di dalam akarnya ya teman-teman. Jadi angka di dalam akar itu adalah hasilnya. 80 ditambah 64, 144. Jadi AP adalah akar dari 144 hasilnya 12. Maka panjang AP 12 cm. Nah, kemudian kita udah tahu nih sisi-sisinya yang ingin kita ketahui, tetapi di sini ada X nih teman-teman. Maka kita harus cari terlebih dahulu berapa X-nya. Jadi kalau emang pengerjaannya itu panjang, emang panjang, hanya saja rumus yang digunakan cuma itu-itu aja, yaitu rumus dari Pitagoras gitu. Oke, kita akan cari berapa besar X-nya terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan, nah di sini kan PO itu tegak lurus, kalau kita bagi dua, ini akan jadi dua segitiga, yaitu segitiga APO dan segitiga POC, kayak gitu kan? Nah, kita akan cari X-nya dengan menggunakan rumus PO sama dengan PO. Jadi karena PO ini hanya satu garis, berarti kan menurut segitiga APO, panjang PO-nya itu segitu, misalkan 2 cm misalnya. Begitu juga menurut segitiga PCO, ini akan sama 2 cm gitu. Itu misalnya ya. Jadi untuk yang PO ruas kiri itu untuk segitiga yang kiri, dan untuk yang PO kanan itu untuk segitiga yang sebelah kanan. Nah, untuk mencari PO gitu ya, menurut segitiga yang kiri, itu akan sama dengan akar dari AP dikuadratkan dikurangi dengan AO dikuadratkan. Karena ini merupakan tinggi dari segitiganya, bukan garis miringnya, jadi dikurangi ya teman-teman. Kemudian untuk segitiga yang sebelah kanan, berarti panjang PO akan sama dengan akar 80 atau PC dikuadratkan dikurangi OC dikuadratkan. Kita masukkan nilai AP adalah 12, AO adalah 8 akar 2 min X, kemudian PC adalah akar 80, OC adalah X. Nah, kita lihat di kedua ruas itu memiliki akar, dan kalau kedua ruas kita kuadratkan, itu maka akarnya akan saling hilang, teman-teman. Jadi bisa kita tulis juga 12 kuadrat min 8 akar 2 min X dikuadratkan, akar 80 dikuadratkan min X kuadrat. Jadi karena dua-duanya dalam fungsi akar, maka kita kuadratkan ya, biar akarnya jadi hilang. Kita kerjakan soalnya, 12 dikuadratkan 144, bagian sini kita tulis ulang saja terlebih dahulu, akar 80 dikuadratkan adalah 80.
Oke, sekarang kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Kita bisa pindah ruaskan 80-nya ke ruas kiri bergabung dengan 144. Kemudian min 8 akar 2 min X dikuadratkan, kita pindah ruaskan ke kanan, jadi positif ya. 144 dikurangi 80 adalah 64. Kemudian untuk yang sebelah sini bisa kita tulis juga jadi 8 akar 2 min X dikali 8 akar 2 min X. Kita kalikan satu per satu. 8 akar 2 dikali 8 akar 2 hasilnya 64 dikalikan dengan 2. Jadi 8 dikali 8, 64, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Lalu 8 akar 2 dikalikan dengan min X itu adalah min 8 akar 2X. Kemudian min X dikalikan dengan 8 akar 2 adalah min 8 akar 2X. Kemudian yang terakhir min X dikalikan dengan min X. Hasilnya adalah X kuadrat. Oke, kita selesaikan perhitungannya. 64 dikali 2 hasilnya adalah 128. Kemudian yang ini min X kuadrat ditambah dengan X kuadrat hasilnya adalah 0.